Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amma ba'du, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini karena karunia, nikmat dan taufik dari Allah jualah kita berada di tempat yang mulia ini, salah satu rumah Allah, di waktu yang diapit oleh dua ibadah yang mulia, yaitu salat maghrib dan salat isya insyaallah nantinya. Semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini dan keberadaan kita di waktu yang berkah, yang mulia, Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sebab kemuliaan kita, dan nanti dikumpulkan kita kembali di tempat termulia, yaitu surganya. Kemudian pada kesempatan ini saya mengucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan balasan yang baik, yang sebaik-baiknya, berupa ganjaran pahala, keberkahan, selamat dari berbagai bahaya, dilindungi oleh Allah, diberi taufik oleh Allah, diberi kesehatan. Kepada pengurus Masjid Syuhada, terutama Ustaz kita Ustaz Ismail, yang selalu mengontrol kalender saya. Jadi karena dia sudah tahu pekan kelima saya ada di Pekanbaru non jadwal itu, karena 4 kali sebulan cuma. Jadi yang 5 kali itu biasanya kita pakai untuk mengisi kajian. Bila di hari-hari biasa itu di sekitar Pekanbaru, bila di akhir pekan maka dia di luar kota. Dan ini menunjukkan keseriusan dalam menyebarkan kebaikan kepada kaum muslimin. Jazakallahu khairan. Dan kemarin sebenarnya bila itu akhir pekan, maka biasanya program kita ke luar kota yang jauh. Biasanya diambil dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, atau Jumat, Sabtu, Ahad, kemudian pulang Seninnya, keluar 3 hari. Tapi karena saya berat untuk menolak, karena selalu diingatkan pekan kelima, maka kemudian juga karena momentum hari raya, maka permintaan beliau kita terima, dan alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali. Dan semua pengurus Masjid Syuhada dan Bapak Ibu semua, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga kita semua dimasukkan ke surga, diselamatkan dari api neraka, diberkahi hidup kita, dilindungi dari berbagai bahaya, diberi kesehatan, yang diberi kelapangan rezeki. Kemudian tema yang kita angkat adalah peringatan dari berbuat zalim. Janganlah berbuat zalim, dan ini perkara yang sangat penting kita ketahui, karena perbuatan zalim ini dengan macam-macamnya nanti kita akan pelajari. Ini sangat berbahaya bagi kita, baik di dunia
sangat berbahaya untuk kita baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Sebelum kita lanjut, definisi zalim atau zulm, perbuatan zalim. Para ulama bahasa Arab mendefinisikan kata az-zulmu adalah wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Az-zulmu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini asal makna zulmun dalam bahasa Arab. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini zulmun, walaupun ini tidak mutlak tercela karena hanya menjelaskan makna kata zalim atau zulmun. Bisa jadi maknanya diungkapkan juga oleh ulama adalah ibaratun anit ta'addi anil haq ilal batil. Kata zulmun atau kezaliman atau perbuatan zalim adalah melampaui batas kebenaran sehingga pindah kepada kebatilan. Ini juga diungkapkan dengan kata zalim. Dia berada di atas kebenaran tetapi ternyata suatu ketika lewat dia dari batasan kebenaran sehingga sampai ke zona atau area kebatilan. Ini juga diungkapkan dalam bahasa Arab dengan kata zalim, karena kata zulmun itu semakna dengan at-ta'addi, melampaui batas. Zalama yadhlimu zulman, artinya ta'adda yata'adda ta'addiyan, melampaui batas. Kemudian ada juga ungkapan para ulama bahwa zulmun itu adalah fihi naw'un minal jawri. Kata zalim ini ada makna ketiga. Yang pertama tadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang kedua melampaui batas, pindah dari kebenaran, melampaui batas kebenaran kemudian pindah kepada kebatilan. Kemudian ada makna di situ bentuk kata al-jawr, berbuat semena-mena. Ini juga makna kata zalim. Dan intinya az-zulmu adalah inhirafun anil haq, inhirafun anil adli. Itu hakikat dari zulmun adalah berpaling dari keadilan, dari berbuat adil. Lawan dari zulmun adil. Dalam lawan dari kezaliman adalah keadilan. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, al-wajibu 'alal 'ibadi an ya'rifu hurmatal zulmi wa khuturatahu wa su'a maghabbatihi wa 'idhama 'aqibatihi. Merupakan kewajiban semua hamba, terutama tentunya orang-orang yang beriman. Merupakan kewajiban orang beriman untuk mengenali. Ini dari sinilah kita berpijak bahwa kezaliman itu harus kita ketahui apa dia. Tadi kita sudah jelaskan secara bahasa. Nanti akan lebih jelas ketika kita bagi-bagi bentuk-bentuk kezaliman. Secara bahasa tadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, kemudian berpindah dari zona kebenaran kepada kebatilan, atau ada unsur tindakan kesemena-menaan, atau secara hakikatnya adalah berpaling dari keadilan. Kemudian kita ungkapkan tadi, nukilkan perkataan Syekh Abdul Razzaq, anaknya Syekh Abdul Muhsin hafizahumallahu taala, yang mungkin pernah kita dengar namanya, dan bahkan anaknya pernah ngajar isi kajian di sini kalau tidak salah.
Si Abdurrahman atau ya pernah ngisi kajian di sini kalau tidak salah. Syekh Abdul Razak mengatakan merupakan kewajiban para hamba, tentunya kita, untuk mengenal keharaman perbuatan zalim. Ya'rifu hurmatadz zulmi wa khuturatahu, bukan sekedar mengenal keharamannya, karena kalau mengenal perbuatan haram belum tentu kita takut. Ya, saya rasa tentang zina ini mungkin contoh yang paling buruk. Siapa yang tidak tahu keharamannya, tetapi tetap saja ada yang berbuat zina atau mencuri. Siapa kaum muslimin yang tidak tahu keharaman mencuri? Siapa yang tidak tahu kaum muslimin? Mungkin tidak semua ya, tapi banyak kaum muslimin yang tahu haramnya riba. Tapi coba lihat, karena hanya sekedar mengenal keharamannya. Tetapi di situ ada sesuatu yang harus ditambahkan, yaitu bahayanya. Karena yang haram itu sudah jelas berbahaya. Cuma kita kan tidak terlalu peduli dengan status hukum haram. Ya, status hukum haram. Bahkan ada upaya yang haram direkayasa menjadi harum. Iya, dia asalnya haram tapi dibuat-buat sehingga dia jadi harum. Termasuk riba itu. Termasuk riba yang asalnya haram sehingga jadi harum. Ya. Jadi orang tidak takut lagi dengan ketika ada hukum kata-kata haram, orang tidak takut karena hanya sebatas hukum. Dampaknya, akibat dari melakukan perbuatan haram ini harus kita sampaikan, sebarkan. Maka seorang muslim di samping harus mengenali haramnya berbuat zalim, juga harus mengenali bahaya dari perbuatan kezaliman. Wasu'a maghabbatihi, dan buruknya dampak ya dari akibat dari perbuatan zalim. Wa idhama akibatihi, dan kerasnya hukuman bagi pelaku kezaliman. Ya. Ini kita nukilkan perkataan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Setelah itu, jadi kita sudah pelajari tentang definisi zalim secara bahasa, kemudian kenapa kita harus mengenali perbuatan zalim, bahayanya, dampak buruknya, kerasnya, beratnya hukuman untuk pelaku perbuatan zalim ini. Tadi kita sudah dapatkan dari nukilan perkataan Syekh Abdul Razak. Yang ketiga, pembahasan kita adalah macam-macam perbuatan zalim. Dari sini kita akan tahu ya, ada beberapa bentuk atau jenis perbuatan zalim di beberapa kategori lah. Ada beberapa kategori berbuat zalim. Yang pertama, dosa yang diistilahkan dengan perbuatan zalim, tetapi antara hamba dengan Allah. Antara hamba dengan Allah. Diungkapkan dosa tersebut dengan kata-kata zalim. Apa itu? Syirik. Syirik. Ini juga perbuatan zalim yang tentu sangat berbahaya dan sangat buruk akibat dan dampaknya. Kita tahu bagaimana bahaya syirik untuk pelakunya. Waliyadu billah, bahwa orang yang berbuat syirik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bila tidak bertaubat, itu jangan harap mendapat ampunan dari Allah. Padahal Allah Maha Pengampun. 2 kali di dalam Al-Quran, di surah An-Nisa, persis di surah An-Nisa, 2 kali diulang oleh Allah ancaman ini. Pertama di ayat 48 di surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Kata-kata ini 2 kali diulang oleh Allah di surat An-Nisa, ayat 48, kemudian ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni perbuatan syirik yang dilakukan terhadapnya. Pelaku yang melakukan perbuatan syirik
terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini konteksnya, ini harus digarisbawahi, konteksnya untuk orang yang tidak bertaubat. Dia meninggal tidak bertobat dari berbuat syirik, maka di akhirat masuk dalam ancaman ini. Allah tidak akan mengampuni dosanya, tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau tidak diampuni, berarti dia masih memikul dosa syirik tersebut. Lalu mau kemana dia aja? Ke surga tidak akan mungkin. Apalagi diancam oleh Allah pelaku syirik itu di Al-Maidah 72. Al-Maidah 72 ini nukilan perkataan, hikayat perkataan Nabi Isa alaihissalam. Karena redaksi dari cerita ayat-ayat ini tentang Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Allah menceritakan perkataan Nabi Isa? Innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang berbuat syirik dengan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Tadi dosanya syiriknya tidak diampuni. Tidak diampuni karena dia tidak bertobat dari perbuatan syirik tersebut. Jumpa Allah memikul dosa syirik dan Allah tidak akan mengampuni. Ditambah dengan ayat Al-Maidah 72 tadi, berarti kalau sudah dia tidak diampuni dan haram masuk surga, mau kemana? Tidak ada tempat yang lain. Kalau tidak di surga, pasti neraka. Tidak ada air tiris di sana. Ya, pasti neraka. Dua tempat di akhirat, surga dan neraka, dicipta oleh Allah. Ya, neraka, surga untuk ahli tauhid, sementara neraka untuk ahli syirik. Ya, untuk orang yang berbuat kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, nifak akbar, meninggal tanpa bertobat, tempatnya di sana. Ya. Sementara surga untuk ahli tauhid, ahlul iman. Jadi ini bentuk atau jenis syirik yang kezaliman yang pertama, yaitu berbuat zalim antara hamba dengan Allah, dan Allah tidak akan terzalimi. Jangan disalahpahami bahwa Allah akan terzalimi dengan perbuatan syirik tersebut karena syirik itu kezaliman. Bukan. Allah tidak akan tersakiti, Allah tidak akan berkurang kemuliaannya, tidak akan berkurang kekuasaannya andai semua manusia di muka bumi ini berbuat syirik. Jadi istilah dosa itu syirik diistilahkan dengan kezaliman karena menzalimi pelakunya. Bukan objek dari perbuatan zalim tadi yang terzalimi, tetapi pelakunya yang terzalimi oleh dosa syirik tersebut. Dan kezalimannya luar biasa. Syirik menzalimi pelakunya yang tidak ada taranya, mengharamkan pelakunya dari masuk surga. Waliyadzubillah. Mengharamkan pelakunya dari masuk surga. Kenapa? Dari mana penamaan syirik ini dengan kezaliman? Allah menukilkan perkataan Al-Abdus Salih Luqman. Ya, khilaf para ulama apakah Luqman itu nabi atau hamba yang saleh. Ya. Dia yang menasihati, mendidik, mentarbiyah anaknya di atas tauhid. Ia mengatakan, wa idh qala, Allah menceritakan, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Diabadikan oleh Allah nasihat Luqman ini karena memang syarat dengan nilai-nilai tarbiyah tauhid. Ya. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya dalam rangka mewasiatkan, memberi mau'izah. Mau'izah pesan yang berharga, nasihat yang bermakna, nasihat yang menyentuh. Ya. La ya bunayya dipanggil dengan panggilan sayang, ya bunay. La tusyrik billah. Jangan kau berbuat syirik dengan Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik
benar-benar kezaliman yang besar. Jadi dia induk dari kezaliman. Induk dari kezaliman. Puncak kezaliman yang tertinggi adalah, bukan tertinggi, ini yang paling rendah. Derajat kezaliman yang paling hina adalah kesyirikan. Ya, kita tidak terlalu berpanjang lebar tentang ini karena nanti ada jenis-jenis kezaliman yang lainnya. Di surat Hud tentang zalim yang merupakan perbuatan syirik ini, tadi di surat Luqman ayat 13 ya, inna syirka la zulmun azim, penamaan syirik dengan kezaliman. Di surat Hud ayat 18 Allah Subhanahu wa taala menceritakan atau menjelaskan tentang orang-orang musyrikin dengan mengatakan, melaknat orang-orang yang berbuat syirik. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ya. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah, ya. Perhatikan dari ayatnya, dari pangkalnya, bahwa menjelaskan ke kita bahwa zalim yang di ujung tadi adalah berbuat syirik. Allah berfirman, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulu al-ashhadu haula'i alladhina kadhabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin." Ya, ini pangkal ayatnya. Kemudian di ayat-ayat sebelumnya juga berbicara tentang orang-orang musyrikin, orang-orang yang menentang para nabi, yang menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah dan mengada-adakan kedustaan atas nama Allah, ya, dan mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Mereka lah yang diungkapkan oleh Allah dengan kata az-zalimin. Ala la'natullah 'alal zalimin. Ketahuilah bahwa laknat Allah atas pelaku-pelaku kezaliman, yang maksudnya adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan, ya. Kemudian yang kedua, perbuatan zalim yang kedua setelah syirik adalah kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba dengan yang lain antara manusia, yaitu zulmun bainal abdi wa bainan nas. Ya, zulmun baina al-abdi wa bainan nas. Kalau tadi kan perbuatan zalim yang dilakukan oleh hamba terhadap Allah diungkapkan, yaitu berbuat syirik, diungkapkan dengan kata zalim karena perbuatan syirik itu menyebabkan pelakunya benar-benar terzalimi oleh perbuatan itu dan dosanya besar, dan mustahil terjadi sebaliknya. Mustahil terjadi sebaliknya. Apa? Kezaliman antara Allah dengan hamba. Ini banyak sekali dalil yang menukilkan bahwa Allah tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambanya. Wa ma kana Allahu liyadhlima. Ya. Dan tidaklah Allah melakukan perbuatan zalim. Wa ma Allahu bidzalimin lil ibad. Bidzallamin lil ibad. Dengan lafaz-lafaz yang berbeda-beda untuk menafikan bahwa Allah tidak akan berbuat zalim, baik ketika nanti di akhirat dalam menyiksa, menetapkan hukuman, memasukkan ke neraka, meletakkan di surga. Orang yang seharusnya di level 1, level 3 ternyata diletakkan di level 1, itu tidak ada terjadi. Justru yang terjadi sebaliknya. Orang yang berada seharusnya di level 1, tingkatan pertama, lalu dinaikkan oleh Allah ke tingkat di atasnya. Hadis tentang ini yang perlu kita catat. Maka perbanyaklah memohon ampunan, istighfar
untuk orang tua kita. Andai mereka, bisa jadi mereka orang-orang saleh, ya, orang-orang yang taat beribadah, tetapi dengan istighfar tadi akan menaikkan derajatnya di surga. Dalam sebuah hadis, ketika seorang ayah di surga heran dengan posisinya, loh, kok saya sampai ke tingkat ini? Dari sisi amal ibadahnya dia tidak akan merasa sampai di situ. Dengan penuh heran dia bertanya, kok saya bisa naik ke tingkat yang tinggi ini? Lalu dijawab bahwa sampainya kamu ke tingkat yang seperti ini, ke tingkat yang tinggi ini, bistighfari waladikalak, dengan banyaknya anakmu memohonkan ampunan untukmu. Jadi istighfar anak untuk orang tuanya, yang bisa jadi mereka orang-orang yang jauh dari dosa, banyak ibadah, dengan istighfar anaknya akan dinaikkan. Jadi yang terjadi justru sebaliknya, bukan kezaliman. Allah memberikan keutamaan yang lebih kepada hamba-hambanya. Contoh orang yang di neraka saja dari ahlut tauhid yang dinamakan oleh Nabi dengan al-jahannamiyun, yaitu mantan-mantan jahannam, yaitu orang-orang yang berdosa dan tidak bertobat dari dosanya. Allah juga tidak mengampuni dari ahlut tauhid, ahlul iman, lalu dibersihkan dari neraka, wal iyadu billah. Ya, Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kita tidak akan mungkin bisa bertahan di neraka walau sedetik, karena siksanya sangat pedih. Ada ahlul tauhid, ahlul iman dimasukkan ke neraka dan mereka akan keluar. Keluarnya mereka ini justru menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Mereka yang belum habis waktu ditetapkan untuk berada di neraka sudah dikeluarkan sebelum itu berakhir dengan syafaat orang yang beriman. Kata Nabi dalam hadis Muslim, syafa'al mu'minun wa syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyyun. Orang-orang yang beriman memberi syafaat. Ya, orang-orang beriman memberi syafaat, maksudnya orang-orang yang sama-sama dengan yang di neraka tadi di dunia, beribadah, beramal saleh, ternyata yang bersangkutan karena ada dosa-dosa yang dia lakukan tanpa sepengetahuan siapapun juga, waliyadzubillah, lalu dia dimasukkan ke neraka dan kawan-kawannya yang sama-sama beribadah di dunia meminta kepada Allah agar dikeluarkan. Allah memberikan mereka kesempatan untuk mengeluarkan. Ini syafaat namanya. Mereka meminta kepada Allah untuk mengizinkan memberi syafaat kepada mereka, dan Allah izinkan karena mereka ahlut tauhid. Setelah diizinkan oleh Allah dan yang bersangkutan ahlut tauhid, yang dikehendaki oleh Allah, yang diridhai oleh Allah, maka mereka keluar sementara masa keberadaan di neraka belum habis. Para malaikat juga melakukan itu, para nabi juga melakukan itu. Bahkan kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan sebanyak-banyaknya hambanya yang bertauhid di neraka sebelum berakhir masa keberadaannya di neraka. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak mungkin berbuat zalim. Di samping ayat-ayat yang bermacam bunyinya tadi, bahwa Allah tidak berbuat zalim, ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan berbuat zalim. Ini salah satu dalil kita nanti untuk jenis kezaliman yang kedua tadi. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jadi kita kembali ke yang pertama, yaitu hamba berbuat zalim dengan berbuat syirik kepada Allah. Jadi yang kita catat bahwa Allah tidak akan terzalimi, maksudnya akan tersakiti, tidak akan berkurang kemuliaannya, kekayaannya, kekuasaannya dengan berbuat syiriknya seorang hamba terhadapnya. Kemudian yang perlu kita tambahkan, tidak akan mungkin terjadi kebalikannya, yaitu Allah berbuat zalim kepada hambanya. Ini tidak mungkin. Itu merupakan hak hamba bahwa Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Ya, dalam hadis Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Qala Mu'adz mengatakan, qultullahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi SAW, haqqul ibadi 'ala Allah, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba agar yaitu mereka menyembahnya dan tidak menyekutukan
apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak hamba, ini yang kita ingin sampai kepadanya, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak menyiksa siapa yang tidak berbuat syirik. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Orang yang tidak berbuat syirik tidak akan mungkin disiksa oleh Allah. Dengan dua makna, ini perlu dicatat. Karena kita yang merasa bertauhid ini terkadang berani berbuat dosa. Tidak apa-apalah. Makanya di hadis itu ketika Muaz bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Bolehkah hadis ini saya sampaikan kepada manusia, saya sebarkan ketika itu ya. Ini di bab Fadlut Tauhid yang di kitab Tauhid dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Kata Nabi SAW, la tubashshirhum fayattakilu. Jangan sampaikan tentang hadis keutamaan tauhid ini kepada orang banyak, nanti mereka akan bersandar ke hadis ini lalu meremehkan dosa besar. Karena Allah mengatakan di situ tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik, lalu dosa-dosa selain syirik mereka lakukan. Ini yang dikhawatirkan. Makanya makna Allah tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik itu ada dua. Ada dua maknanya. Yang pertama yaitu seperti yang kita bayangkan bahwa Allah tidak menyiksa sama sekali. Tidak menyiksa sama sekali artinya tidak disentuh oleh api neraka dengan catatan dia tidak berbuat dosa besar. Atau andai dia berbuat dosa besar, dia bertobat. Dia bertobat. Sebelum meninggal dia bertobat. Maka Allah SWT ya selamatkan dia dari siksa neraka karena dia bertauhid. Yang kedua makna tidak menyiksa artinya tidak menyiksa selama-lamanya di neraka. Kekal di neraka. Orang yang bertauhid tidak akan disiksa oleh Allah, maksudnya tidak disiksa selama-lamanya di neraka. Pasti akan dikeluarkan oleh Allah. Ya, itu maksud tidak menyiksa orang yang tidak berbuat syirik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih meninggalkan bagian kedua, jenis yang kedua tadi, perbuatan zalim antara sesama manusia. Ini umumnya dalil-dalil tentang kezaliman masuk ke bagian yang kedua ini. Larangan-larangan termasuk hadis yang disampaikan oleh Nabi puluhan tahun yang lalu, bukan ratusan tahun yang 1437 tahun yang lalu. Nabi SAW mengucapkan hadisnya di Arafah. Bahkan di Mina juga Nabi mengucapkan dalam khutbahnya. Karena Nabi SAW dalam sebagian riwayat khutbah di masa haji wada itu 2 kali dan sebagian lagi dia berkhutbah 3 kali. Salah satunya di Masjid Khaif. Di situ Nabi berkhutbah, di Jamarat dia berkhutbah, di padang Arafah, di Arafah Nabi berkhutbah. Materi khutbahnya hampir sama menjelaskan tentang keharaman darah, keharaman harta, kehormatan. Ya, kata Nabi bertanya kepada sahabatnya, kepada para sahabat di Arafah, kemudian di Mina, ayyu yaumin hadza? Hari ini hari apa? Maksudnya tanggal 9 Zulhijjah. Para sahabat tidak menjawab. Karena mereka khawatir Nabi memberi nama yang lain. Lalu Nabi mengatakan, "Alaysa hadza yaumu Arafah, yaumun nahar, yaitu hari-hari yang mulia?" Mereka menjawab, "Bala ya Rasulullah." Kemudian Nabi bertanya, "Ayyu syahrin hadza?" Bulan apa ini? Para sahabat juga tidak menjawab karena khawatir Nabi memberi nama yang lain selain dari yang mereka ketahui. Ternyata Nabi mengatakan, "Bukankah ini bulan Zulhijjah?" Para sahabat menjawab, "Iya." Kemudian, "Ayyu baladin hadza?" Negeri apa ini? Para sahabat juga tidak menjawab karena khawatir Nabi memberi nama yang lain selain dari Al-Baladul Haram. Ternyata Nabi mengatakan, "Bukankah ini negeri yang haram?" Lalu setelah 3 yang haram tadi, tanggal 9 Zulhijjah adalah salah satu dari hari yang mulia. Kemudian bulan Zulhijjah bulan yang haram, salah satu dari bulan haram, bahkan bulan haji. Kemudian negeri tersebut negeri yang haram. Semuanya haram. Ini bukan hukum tetapi status kesucian, kemuliaan, kesakralan. Tanah haram itu sakral, suci, mulia. Bulan haram juga bulan yang mulia. Hari Arafah atau hari Nahar juga hari yang mulia. Bertumpuk-tumpuklah, berlapis-lapislah kemuliaan dan keharaman 3 tadi. Lalu Nabi mengatakan, "Ala inna dima'akum
wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahuilah bahwa darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram. Maksudnya haram diganggu, haram disakiti atau diambil kalau harta. Semua statusnya haram semuanya. Darah tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh disakiti sehingga mengeluarkan darah seorang muslim dengan muslim yang lain. Inilah sebagai pilar dari poin jenis kezaliman yang kedua tadi. Ya, tentang bahwa haramnya kita berbuat kezaliman dari sisi yang tiga. Menyakiti fisik saudara kita sesama muslim, baik mengeluarkan darah atau tidak, dengan cara yang batil. Kemudian mengambil hartanya dengan cara yang batil, ini juga haram. Hartanya tidak boleh diganggu, tidak boleh diambil, berpindah ke kepemilikan kita dengan cara yang batil. Ini semuanya kezaliman. Kemudian kehormatannya. Kehormatan itu apa? Statusnya sebagai seorang muslim yang baik, tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat kehinaan. Lalu dituduh dia berbuat ini dari perbuatan-perbuatan yang hina. Ini kalau dalam undang-undangnya merusak nama baik, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu yang masuk dalam a'rad. Dalam a'rad. Semuanya haram. Inilah konteks dari berbuat zalim sesama manusia. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil yang menekankan tentang haramnya berbuat kezaliman antara kita hamba-hamba Allah. Ya. Di hadis yang sahih, ya, dinamakan dengan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ini hadis luar biasa, hadis qudsi sahih. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya saya telah haramkan tindakan atau perbuatan zalim atas diri saya. Allah telah mengharamkan atas dirinya sendiri berbuat zalim. Makanya Allah tidak pernah, mustahil berbuat zalim. Ya. Wa la yadhlimu rabbuka ahada. Tidak akan ada seorang pun yang dizalimi oleh Allah Jalla fi'ula. Baik di dunia. Makanya jangan sampai kita mengira di dunia ini ketika keadaan hidup kita selalu susah-susah lalu kita katakan Allah menzalimi kita. Ini perkataan kufur, bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Allah tidak menzalimi. Apapun kondisi kita, seberat apapun ujian hidup kita, tetap saja kita berada di atas nikmat dan Allah tidak akan menzalimi. Apalagi ayat yang mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang pun melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ini bukan hanya urusan agama, urusan kehidupan dunia. Urusan kehidupan dunia. Dalam misalnya dari sisi ekonomi, dari sisi kesehatan badan, dari sisi bentuk dan rupa kita, itu semuanya tidak ada unsur kezaliman. Ada misalnya ketika Allah SWT menyempitkan rezeki. Subhanallah, sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga saya kata-kata kufur. Ketika itu saya masih kecil, belum tamat SD. Tapi ketika itu saya juga tidak merasa nyaman dengan kata-kata tersebut. Diucapkan oleh seorang muslim di kampung saya sana. Ya, kami sedang berjalan ke ladang, ya, dari rumah, kemudian lewat di danau. Di situ kami melihat ada seseorang yang sedang di atas sampannya mengambil jaringnya yang dipasangnya untuk nangkap ikan. Nenek saya bertanya, "Pulan dapat ikan?" Subhanallah, saya tidak bisa mengucapkan kata-kata, menukilkan saja kita tidak tega, tidak kuat dan tidak
nyaman untuk mengungkapkan sampai dia menisbatkan kekufuran kepada Allah. Na'udzubillah. Karena dia tidak mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak dan sama sekali tidak ia dapatkan hari itu, lalu dia menisbatkan Allah kepada kekufuran. Kata-kata yang keji diucapkan oleh seorang hamba yang dicipta oleh Allah Jalla fi'ula. Padahal Allah tidak akan berbuat zalim di dunia ini. Dalam membagi rezeki, dalam membagi kesehatan, dalam membagi jodoh, itu semuanya Allah Maha Adil. Apalagi dalam balasan amalan kita di akhirat. Yang masuk neraka itu biadlihi, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk surga itu bukan dengan keadilan tetapi dengan keutamaan. Makanya setiap ayat yang berhubungan untuk mengejar surga, yang diraih pertama adalah ampunan. Sebelum masuk surga Allah telah mengampuni kita. Makanya Allah berfirman di Ali Imran 133 atau 31. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin. Baru surga. Bersegeralah mencapai ampunan. Bayangkan bahwa kita semua punya dosa. Sudah azan? Ya, silakan azan. Silakan.
حي على حي على Jemaah yang dimuliakan Allah, kita langsung saja menjelaskan jenis yang ketiga dari perbuatan zalim. Tadi syirik adalah kezaliman dan kezaliman yang besar. Kemudian kezaliman antara sesama manusia, dan itu yang banyak terjadi. Dan ancaman-ancaman dari nas-nas Al-Quran maupun hadis tentang kezaliman lebih banyak mengarah kepada jenis yang kedua ini. Kemudian yang ketiga dari jenis kezaliman adalah berbuat zalim terhadap diri sendiri, menzalimi diri sendiri, ya, dengan melakukan perbuatan dosa. Ya, makanya nanti Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Fatir, membagi orang yang masuk surga itu kepada 3 bagian. Ya. Yang pertama adalah zalimun li nafsihi. Kemudian yang kedua muqtasidun. Kemudian yang ketiga sabiqum bil khairat biiznillah. Jadi ini 3 orang yang dijanjikan oleh Allah masuk surga, termasuk yang zalim tadi. Zalimun bukan li ghairihi, ya. Zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya. Faminhum zalimun li nafsihi, di surat Fatir ayat 32. Pembagian orang-orang yang dijanjikan surga. Di situ dimasukkan orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, maksudnya berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa, yaitu orang yang mengerjakan, definisinya kata para ulama tafsir, orang yang mengerjakan yang wajib dan terkadang berbuat yang haram, itu zalimul li nafsihi, mengerjakan perintah dan terkadang melanggar larangan, itu yang menzalimi dirinya. Kemudian yang kedua muqtasidun, orang yang menengah. Maksudnya menengah di sini adalah mengerjakan perintah, menjauhi larangan, tetapi tidak mengerjakan yang mustahab, yang sunnah-sunnah. Cukup dengan yang wajib-wajib saja. Ini muqtasidun. Sementara yang ketiga sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dengan segala kebaikan. Tetapi tentu semuanya diizin atas keizin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengerjakan perintah, meninggalkan yang haram,
kemudian menambahkan dengan yang sunnah-sunnah, berlomba dengan amalan-amalan yang nawafilul ibadat. Ini yang sabiqum bil khairat. Lalu Allah mengatakan jannati adnin yadkhulunaha. Mereka yang tiga tadi akan dijanjikan masuk surga. Walaupun masuk surganya tidak setingkat dan juga tidak semasa, tidak sama waktunya. Bisa jadi yang zalimul li nafsihi disinggahkan ke neraka, tetapi mereka semuanya dijanjikan masuk surga. Dan ini jenis kezaliman yang ketiga. Kita ulangi dari awal, perbuatan zalim yang itu berupa kesyirikan, bila pelakunya tidak bertobat, maka kezaliman atau perbuatan syirik itu benar-benar menzalimi dia sehingga dia diharamkan masuk ke dalam surga di Al-Maidah 72 tadi. Faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Kemudian yang kedua, perbuatan zalim yang terjadi antara sesama yang masuk dalam hadis yang tadi kita sampaikan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, hadis riwayat Muslim. Ya, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama wa ja'altuhu bainakum, ini yang dimaksud, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan saya jadikan keperbuatan zalim antara kalian sesama kita perkara yang haram. Ya, maka setelah itu dinyatakan oleh Allah fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Saling menzalimi. Itulah tiga jenis perbuat zalim. Kemudian kita masuk ke poin yang keempat. Ya. Yang tadi definisi secara bahasa, kemudian nukilan dari perkataan Syekh Abdul Razak, kemudian macam-macam kezaliman. Kemudian yang keempat adalah dalil-dalil ancaman terhadap perbuatan zalim. Ini lebih mengarah kepada kezaliman jenis kedua tadi, ayat dari dalilnya. Yang pertama di surat Ibrahim dari Al-Quran, ya, di surat Ibrahim ayat 42 Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Ini peringatan yang keras ini. Dan jangan engkau mengira, jangan sekali-kali engkau mengira. La tahsabanna, ada nun taukid di sana. Jangan sekali-kali engkau menyangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang yang zalim. Amma ya'maludz zalimun. Jadi siapapun di dunia ini yang berbuat zalim, jangan dikira dia aman-aman. Walau di dunia dia aman, tapi Allah tidak akan mungkin, tapi dia tidak akan luput dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang pertama. Yang kedua di surat Asy-Syu'ara 227 Allah berfirman, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun. Ini ancaman juga dari Allah. Dan akan mengetahui orang-orang yang berbuat zalim itu ke tempat mana mereka dicampakkan. Ayyamun qalabin yanqalibun, di mana mereka akan dicampakkan, maksudnya ke neraka. Ya, itu ancaman yang luar biasa. Ayyamun qalab, tempat dibalikkan mereka, digulingkan mereka, dijerumuskan mereka, di mana mereka akan tahu nanti. Ini ancaman. Di dunia mereka mungkin berbangga-bangga dengan kezalimannya dan merasa tidak menzalimi siapa-siapa. Di akhirat nanti dia akan nampak, dia akan lihat kemana dia dijerumuskan, dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Kemudian dari hadis Nabi SAW, yang pertama hadis Ibnu Umar, dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW mengatakan, ini luar biasa. Di dunia saja, kemarin hari Jumat minggu lalu ya, yang pas mati lampu semua di empat provinsi. Gimana rasanya? Gelap semua. Yang punya genset mungkin fasilitas genset dilakukan, tapi semua jalan-jalan
tempat-tempat keramaian gelap semuanya. Kita sempat berjalan-jalan cari BBM di Pekanbaru, semua orang keluar tumpah di jalan-jalan. Tidak bisa di rumah karena kepanasan. Gelap juga, mending di jalan ada lampu-lampu kendaraan. Ada tempat-tempat yang ada gensetnya sehingga terang. Di dunia gelap saja kita sudah kewalahan. Dan kezaliman itu, kata Nabi dalam hadis tadi, riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar, al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu akibatnya adalah kegelapan di akhirat. Kira-kira apa akan terjadi? Tidak ada lilin, tidak ada genset lagi, tidak ada senter, tidak ada HP. Kemarin itu kalaupun gelap ada HP, kita hidupkan lampu senternya, ada lilin dihidupkan, ada genset yang dihidupkan. Akhirat gelap semua, dan kezaliman itu akan memberikan kegelapan. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu hukumannya gelap di akhirat. Kemudian di hadis Bukhari Muslim juga, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, Nabi SAW bersabda, man zalama qaida shibrin minal ardi. Hati-hati dalam membuat pagar pekarangan rumah kita. Jangan sampai tak ambil punya uang. Ya. Dipindahkan, kadang ajok tu kalau dia ajok dipindahkan di Palobio. Ya. Nabi SAW mengancam, man zalama qaida shibrin, siapa yang berbuat zalim dengan mengambil hak saudaranya hanya seukuran satu jengkal. Qaida shibrin, seukuran satu jengkal dari tanah, dari lahan, tuwiqahu min sab'i aradin. Nanti di akhirat sejengkal tadi 7 lapis bumi nanti dipikulkan ke pundaknya. Dengan ukuran satu jengkal tadi, bukan semeter ke bawah, tetapi 7 lapis bumi sejengkal sampai ke 7 lapis bumi. Itu tidak pakai kubik lah deh ukurannya. Kalau dikumpulkan semua, satu bumi saja tidak tahu kita berapa banyaknya, walau satu jengkal. Ya, pernah gali tanah mungkin seukuran skop itu, tetapi dalam banyak timbunannya hasilnya. Ini sejengkal dengan 7 lapis bumi. Tuwiqahu min sab'i aradin yaumal qiyamah. Dengan hanya mengambil hak. Ini kezaliman ini. Dengan sedikit menambah batas pagar. Hati-hati. Ancamannya luar biasa. Na'udzubillah. Kemudian para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang lebih menakutkan lagi, perbuatan zalim antara manusia ini baik menyakiti fisik, menyakiti psikis, ya, perasaan orang, kemudian hartanya diambil walaupun banyak pahala. Hadis ini yang sangat keras ancamannya, dari hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Muslim. Semuanya mungkin kebanyakan kita sudah mendengar hadis ini. Ketika Nabi bertanya tentang siapa itu muflis, al-muflis, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Al-muflis, orang yang bangkrut. Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Orang yang bangkrut atau muflis di tengah-tengah kami, dalam pemahaman kami, adalah orang yang tidak tersisa hartanya, habis semua. Ya, la dirhama wala mata. Tidak ada barang dagangannya, tidak ada uangnya lagi, modal habis, hutang banyak, bangkrut. Itulah orang yang muflis, kata para sahabat. Lalu Nabi menjelaskan hakikat orang yang muflis terkait dengan kezaliman sesama tadi. Apa kata Nabi? Innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang muflis dari tengah-tengah umatku, dari kalangan umatku. Siapa umatku? Kita, umat Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau kita tidak mengaku umat Nabi Muhammad, kita yang dimaksud oleh Nabi SAW. Sesungguhnya yang muflis di tengah-tengah umatku nanti
adalah yang datang ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat. Perhatikan, untungnya banyak, pahalanya banyak. Bisolatin, dengan pahala salat, wasiyamin, dengan pahala puasa, wazaka, dengan pahala zakatnya. Banyak sekali. Dia juga merasa bahwa ibadahnya dengan ibadah-ibadah tersebut, pahalanya atau ibadahnya sangat banyak dari hal-hal tersebut. Tapi kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadha. Perhatikan, jaga lidah kita. Dia datang juga membawa cacian-cacian, sumpah-sumpahnya, cemoohannya, hinaannya, merendahkan. Dia datang juga bawa itu. Di samping bawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, dia juga menzalimi orang dengan kata-kata, dengan syatam, yaitu mencela, menghina, merendahkan, menyumpahi, meremehkan. Wa qadhafa hadha, menuduh, berbuat zina. Ya. Wa akala mala hadha, memakan harta orang ini. Ya. Wa safaka dama hadha, dan menumpahkan darah orang ini, menyakiti, menzalimi fisiknya, melukainya, bahkan membunuhnya. Itu juga dia bawa. Wa daraba hadha, bahkan memukul, membuat membengkak, memerah, membiru. Ya. Orang lain itu dibawanya juga. Akankah Allah membiarkan itu lalu masukkan dia dengan pahala solatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya ke surga, sementara kezalimannya banyak sekali kepada orang lain? Tidak. Allah akan mengadili seadil-adilnya. Perhatikan apa kata Nabi, fayu'ta hadza min hasanati. Si fulan yang dicelanya, dicacinya, dihinanya, dimakinya, disumpahinya, itu dibayar oleh pahala yang tadi banyak. Dibayarkan dengan pahala kesalahannya tadi. Wa hadza min hasanati, yang dipukulnya, yang diambil hartanya, yang disakiti fisiknya, itu dibayar dengan pahala-pahala yang telah terkumpul banyak dibawanya tadi. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ketika pahalanya sudah habis, sementara hutangnya kepada orang-orang dari keperbuatan zalim tadi masih banyak, Allah tetap akan mengadili. Diambillah dosa-dosa orang yang dizaliminya tadi, orang yang diambil hartanya, orang yang disakitinya, itu diambil dosa mereka kemudian dipikulkan ke pundaknya. Ya, faturihat alaih thumma turiha finnar, kemudian dia akhirnya dicampakkan ke neraka. Padahal awalnya banyak pahalanya, tapi habis semua untuk membayar hutang. Ini bangkrut. Ini yang bangkrut. Hati-hati. Kita diperintah untuk banyak beribadah, mendapat pahala sebanyak-banyaknya, tapi jangan kita jadikan pahala untuk membayar hutang di akhirat. Nabi pernah diceritakan dua wanita dalam hadis Musnad Imam Ahmad. Diceritakan ke Nabi, ada seorang wanita luar biasa salat malamnya. Jangankan salat fardu, salat malam tahajudnya luar biasa. Ya, qawwamatan bil laili, sawwamatan bin nahar. Hari-harinya puasa, siang-siangnya puasa, luar biasa ahli ibadah. Tetapi tetangganya tidak selamat dari gangguannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, hiya finnar. Dia tidak punya kebaikan dan dia di neraka. Kenapa? Karena pahala-pahala ibadahnya tadi ditransfer kepada tetangga yang disakitinya. Kemudian diceritakan oleh perempuan yang lain yang tidak terlalu rajin beribadah, mungkin sekedarnya saja, bahkan mungkin yang fardu saja, tidak ada banyak puasa, tidak banyak salat tahajud, tetapi tidak ada yang disakitinya. Tetangganya selamat dari gangguannya. Kata Nabi SAW, hiya fil jannah, karena balasan pahala yang sedikit yang dia kumpulkan untuk dia, bukan untuk orang. Bukan untuk orang. Ini yang perlu kita catat baik-baik, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang mengandung ancaman-ancaman, tetapi waktu kita juga tidak memungkinkan. Saya rasa sudah cukup bagi kita untuk waspada. Tadi pagi dalam belajar Sahih Bukhari kita berbicara tentang
maaf memaafkan. Qaulun ma'rufun, bab salah satu bab di kitab zakah, iaitu la yaqbalullah sadaqatun min ghulul illa min kasbin tayyibin. Ada dua bab, bab ke-7 dan ke-8. Di situ dinukilkan ayat oleh Imam Bukhari, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Ini masalah berhubungan dengan kita. Berkata yang baik, artinya tidak menyakiti siapa-siapa, menjaga lidah. Kemudian memaafkan orang yang menyakiti kita, menzalimi kita. Itu lebih baik daripada sedekah harta. Andai sedekah tadi dihitung-hitung, atau yang menerima sedekah disakiti. Kalau ndak danang ndak dapat pitiang ni. Jadi yang menerima tadi dayanya ndak akan dapat piti, ndak akan elok iduang ni. Ini menyakiti penerima, ini azab. Itu walau banyak sedekahnya, itu ndak ada gunanya. Karena telah kita rusak sendiri. Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sekali lagi mari kita jaga jangan sampai kita mentransfer pahala kita kepada orang banyak nanti di akhirat. Kita banyak beribadah tapi kita merugi. Jangan sampai kita menjadi orang bangkrut di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menuntun kita, memberikan kita petunjuk dan taufik agar menjadi orang-orang yang lebih bijaksana lagi dalam mengerjakan ketaatan, dan jangan sampai kita menjadi orang yang tidak selamat kaum muslimin lain dari lidah dan dari lisan kita. Kata Nabi SAW terakhir, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari bahaya lidah dan bahaya tangannya. Waffaqani Allahu wa iyyakum jami'an lima yuhibbu wa yardah wa ghafara lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana. Allahumma inna nas'aluka an taghfira lana dhunubana. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada pertanyaan? Tidak usah dijawab ya. Salah.